pertama-tama kita mengerjakan tugas, yaitu dengan cara kita menuliskan x1.1 sampai y1 di variabel q. Setelah itu kita rubah dari desimal ke 0 semua, lalu ke values-nya kita isi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Lalu kita pencet OK. Nah, lalu kita kopas sampai ke bawah kecuali y1, x3, x2, dan x1. Setelah itu kita rubah misurnya ke ordinal semua kecuali x1, x2, x3, dan y1. Setelah itu akan muncul ke data view seperti ini. Kenapa ini sudah ada isinya? Karena kita sudah copy paste dari data mentah UAS yang dikasih oleh Bu Nila, yaitu ini data mentah UAS. Lalu kita kopas dari pojok sini sampai ke bawah. Lalu kita paste ke SPSS, yaitu data view. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita save dan nanti akan muncul output seperti ini. Nah, tugas kita sekarang mencari statistik deskriptif dengan cara mencari variabel x. Nah, caranya yaitu masuk ke SPSS, ke olah data, lalu analyze. Kita mencari deskriptif statistik ke frekuensi. Kita masukkan semuanya x1.1, 2, 3 kecuali x1, x2, x3 dan y1, y2, y3. Masukkan. Lalu kita pindah ke sini, lalu pencet OK. Karena kita sudah, maka kita tidak pencet OK. Maka akan muncul di olah data seperti ini, 1.1 sampai dengan y1.3. Nah, bagaimana kita membuat tabel ini? Kita membuat tabel ini dengan cara melihat x1.1 total frekuensinya berapa, dengan cara melihat di sini. Frekuensinya ada ini, 26, kita cek 26, 28,6 persennya. Maka kita masukkan semuanya seperti pembahasan tadi, dan kita masukkan semuanya sampai dengan y1.3. Sampai y1.3. Lalu kita menjelaskan variabel x1 dengan cara ini, total orang setuju yaitu di 83. Terus persenannya ini berasal dari 30%, yaitu di Excel dengan rumus sama dengan 83 dibagi dengan 273, lalu dikali dengan 100%, maka akan muncul 0,00. Nanti kita rubah ke persen, maka akan muncul 30%. Lalu kita samain semuanya dengan jawaban-jawaban tersebut. Selanjutnya kita mencari rumus uji validitas. Uji validitas yaitu dengan cara mencari R hitung. R hitung yang dicari dengan aplikasi SPSS, yaitu dengan cara masuk ke olah data, analyze, bivariate,
X1 sampai dengan X1.1 sampai dengan X1. Kita pindah ke sini lalu kita tekan OK karena kita sudah selesai, maka tidak perlu lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, tabelnya yaitu 0,865, maka kita cek apakah benar, yaitu benar 0,865, dan kita dengan lalu samain semuanya. Yang kita ambil hanyalah ini 0,865, 0,91, 0,840, 0,847 sampai dengan Y1. Kita ambil yang ini, dan ini. Nah, kita sekarang mencari R tabel. R tabel berasal dari tabel yang sudah diberi nilai, yaitu di Google Drive. Kenapa kita mencari 89? Karena rumus R tabel yaitu R hitung lebih dari R tabel, maka N kurangi 2. Responden kita total 91, maka kita kurangi dengan 2, yaitu hasilnya 89. Maka kita cek di R tabel yaitu 89 yang R, dan saya menggunakan alfa 0,05. Maka kita cari nomor 89 di sini, 89, maka kita ambil yang 208. Setelah itu kita cek kondisinya apakah sudah benar, R hitung lebih dari R tabel juga benar, kita tulis di kondisinya semua. Setelah itu kita mencari sig yaitu 0,00 dengan cara melihat di sini di bawahnya R tabel yaitu 0,00. Kalau jika sudah benar signya lebih kecil daripada alfa, maka kita tulis di sini. Nah, jika R hitung lebih dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua itu pernyataan dinyatakan valid, maka kita tulis kesimpulannya valid semua. Yang ketiga, kita mencari uji reliabilitas, yaitu dengan cara cara mencari reliabilitas yaitu dengan cara analyze scale reliability. Kita masukkan X1 sampai dengan X3, X1.1 sampai X1.3. Kita pindah ke sini lalu tekan OK. Lalu balik lagi sampai selesai X2.1, kita pindah sampai selesai, maka hasilnya seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Dan yang kita ambil di tabel yaitu 0,840 masuk ke X1 atau makanan instan. Dan kita mencari apakah reliable atau tidak. Saya mencari di Google, jika koefisien alfa 0,700 sampai 0,900, maka koefisien alfa masuk. Setelah itu kita mencari uji asumsi klasik, yaitu dengan cara di start di SPSS dengan rumus analyze regression linear. Kita masukkan X1, X2, X3 ke independen dan Y1 dimasukkan ke dependen. Lalu kita pencet plots, kita pencet normal probability, lalu pencet continue. Setelah itu maka akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita buka lagi dengan cara analyze ke regression linear, ke save, pencet ke unstandard result,
lalu pencet continue. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul unstandarized ini di variable view. Setelah itu apa ya? Setelah itu kita akan mendapatkan ini one sample Kolmogorov. Ya. Setelah itu kita mencari uji hipotesis dengan cara apa ini? Dengan cara ini uji hipotesis masuk ke koefisien. Koefisien mari langsung kita copy paste ke Word. Setelah itu kita masukkan Y rumus, yaitu Y 1636 berasal dari ini konstan, X1 nya 0,43, X2 nya 0,717, 0,259, X3 nya keterangan Y sama dengan tingkat kesehatan, X1 makanan instan, 2 bahan pengawet, 3 bahan pewarna buatan. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta, dan ini adalah penjelasan seperti yang ada di skripsi kakak. Lalu lanjut kita mencari uji simultan. Uji simultan masuk ke ANOVA. Kita kopas ke Word saja. Nah, rumus uji F yaitu menggunakan jumlah semua variabel dikurangi 1. Jumlah variabel kita ada 4, yaitu ada tingkat kesehatan, makanan instan, dan pengawet buatan, pewarna buatan. 4 kurang 1 sama dengan 3, dan DF 2 sama dengan N yaitu jumlah responden dikurangi jumlah semua variabel. Jumlah variabel 4, maka kita mendapatkan 87. Pada tabel F yang saya cari yaitu mendapatkan nilai 2,71, yaitu seperti ini. kita mendapatkan 2,71. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih dari F tabel. F hitungnya yaitu 42,581 ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa O ditolak dan A diterima, yang berarti makanan instan buatan. Lalu kita mencari uji koefisien determinasi dengan cara mengambil seperti yang sudah kita cari tadi, yaitu masuk ke residual statistik, model sumari, langsung kita kopas ke Word. Ya, langsung kita cari R2 square, yaitu sebesar 0,595. Jika dipersenkan, maka kita mendapatkan 59,5%. Nah, gimana cara menghitung 40,5%? Yaitu dengan cara 100% dikurangi 59,5%. Maka kita mendapatkan 40,5%. Yang terakhir kita mencari uji partiality dengan cara mengambil tabel ke-11, yaitu tabel koefisien yang sudah ada di SPSS. Kita kopas saja ke Word, maka akan muncul seperti ini. Karena kita menggunakan signifikan 0,05, maka CF sama dengan N kurangi K. N yaitu total jumlah responden 91, K yaitu total variabel. 91 kurang 4
4 yaitu mendapatkan nilai 87. Dan ujian sisi di tabel yang seperti yang ada di tabel ketiga, yaitu kita cari yang 0,05 dan kita mencari yang 87, maka akan mendapatkan 1,98827. Maka dapat disimpulkan uji hipotesis H1 X1 terhadap Y yaitu 0,299 yang berasal dari ini. Kita tabel T itu 0,299 dan taraf signifikan lebih dari 0,05. Lanjut ke X2 yaitu 4639 dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.